Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ard wa wahaba lana ni'mahu katsira wa hada lana ala siratal mustaqim wa ja'alna minal muslimin wa lam yaj'alna minal musyrikin wa faddalana 'alal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsus salama bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Berjumpa kembali dengan saya Rosid Wahidi. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan mengenai peserta didik dalam pendidikan Islam. Nah, tentu teman-teman penasaran kan, kenapa sih saya di sini memilih tema mengenai peserta didik dalam pendidikan Islam? Karena di sini saya memiliki beberapa alasan ya, mengapa saya di sini tertarik untuk menjelaskan mengenai peserta didik dalam pendidikan Islam ini sendiri. Karena pertama, saya ingin tahu gitu ya, bagaimana sih sebenarnya sudut pandang Islam mengenai peserta didik seperti itu. Lalu yang kedua, untuk menjawab spekulasi yang berkembang di masyarakat. Semisal yang ketiga, karena bahasan mengenai peserta didik ini sendiri memiliki kaitan yang sangat erat dengan proses transfer ilmu, sehingga di sini peserta didik memiliki peranan yang penting dalam menjalankan kehidupan, karena apapun kegiatannya jika didasari dengan ilmu, insya Allah hal yang kita lakukan tersebut akan bermanfaat. Sehingga karena alasan-alasan tersebutlah saya di sini tertarik untuk menggali mengenai materi peserta didik dalam pendidikan Islam. Nah, sebelum kita berlanjut ke pematerian mengenai peserta didik dalam pendidikan Islam, tentu kita perlu mengetahui terlebih dahulu ya mengenai arti dari peserta didik itu dan juga karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, yang pertama itu arti dari peserta didik ini sendiri. Kita perlu pahami bahwasanya peserta didik adalah seseorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan kriterianya yaitu, yang pertama, peserta didik itu bukanlah miniatur orang dewasa. Jadi ketika peserta didik ini memiliki kemampuan untuk paham akan apa yang kita sampaikan, bukan berarti ia merupakan sosok yang sepantar dengan kita atau yang sebaya dengan kita. Karena pada hakikatnya mereka ini bukanlah miniatur kita gitu, bukan kita dalam versi yang kecil gitu. Tapi mereka ini adalah seseorang yang dianugerahi akal untuk paham akan apa yang kita sampaikan, sehingga ketika suatu waktu mereka memiliki pola pemikiran yang tidak sepaham dengan kita, maka perlu dalam hal ini kita untuk memaklumi seperti itu ya, karena toh pada dasarnya mereka bukanlah sosok yang pada dasarnya itu kita tuntut untuk senantiasa selalu paham gitu, bukan seperti itu. Karena mereka ya tetaplah mereka peserta didik seperti itu. Yang kedua, yaitu peserta didik memiliki perkembangan dan pertumbuhan. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya peserta didik ini memiliki masanya tersendiri. Jadi tidak bisa kita samakan seperti itu ya antara peserta didik yang berada di tingkat dasar dengan peserta didik yang ada di tingkat menengah. Itu perlu kita sesuaikan, karena pada hakikatnya mereka memiliki perkembangan dan pertumbuhan mereka sendiri, sehingga jangan sampai kita selaku pendidiknya justru mematahkan potensi di saat mereka sedang tumbuh dan berkembang. Kriteria yang ketiga, peserta didik ini merupakan makhluk Allah yang senantiasa memiliki perbedaan individu, baik dipengaruhi oleh keluarga ataupun dipengaruhi oleh lingkungan tertentu, sehingga kita sebagai pendidik perlu paham seperti itu. Jangan sampai kaget ketika kita menjumpai, oh kenapa sih
murid ini mah baik, oh kenapa sih murid ini mah eh, agak mencari-cari perhatian, agak malas dan sebagainya. Kita perlu ketahui bahwasanya peserta didik ini bisa dipengaruhi oleh dua faktor tadi, bisa oleh dorongan keluarga, bisa oleh lingkungan. Karenanya perlu ada sikap bijaksana dari seorang pendidik. Jangan sampai kita menghakimi peserta didik tersebut tanpa kita mengetahui asal-usul atau alasan bagaimana sih peserta didik itu bersikap di lingkungan di mana ia belajar, seperti itu. Kriteria yang keempat yaitu peserta didik ini memiliki dua unsur utama dalam dirinya, yaitu unsur jasmani dan juga unsur rohani. Unsur jasmani ini meliputi daya fisik, sedangkan unsur rohani ini meliputi akal, hati nurani, serta nafsu. Sehingga atas hal demikian, Zakiyah Derajat berpendapat bahwasanya perlu diberikan latihan-latihan kepada anak ini berupa pembinaan, seperti yang pertama, latihan yang menyangkut ibadah. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya sembahyang berjamaah di masjid, lalu membaca Quran, membaca doa, dan sebagainya. Nah, hal ini untuk apa? Untuk melatih si anak tersebut agar nantinya ketika kelak ia dewasa, ia sudah terbiasa dengan melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Karena dengan ia dipupuk sedari kecil, maka ia nantinya akan terbiasa dengan ibadah yang ia lakukan. Karena pada hakikatnya dalam kita beragama kan bukan atas dasar paksaan, melainkan atas dasar kesukarelaan dan juga sadar akan hal tersebut. Sedangkan pembinaan yang kedua yaitu dengan memberikan latihan-latihan keagamaan yang menyangkut akhlak dan ibadah sosial. Karena Islam sendiri kan tidak hanya menyoroti ibadah secara ritual saja, akan tetapi menyoroti juga seputar ibadah sosial, atau yang bisa kita katakan erat kaitannya antara hubungan manusia, seperti itu ya. Bagaimana kita mengajarkannya? Dengan kita senantiasa memberikan contoh-contoh seperti itu. Biasanya hal ini terjadi dalam kehidupan keseharian. Misalnya, anak tersebut melihat tentang bagaimana orang tuanya bertanggung jawab, seperti itu ya. Sehingga nanti akan tumbuh rasa tanggung jawab di dalam diri anak tersebut dengan kita terus memberikan pembinaan-pembinaan tersebut. Begitu halnya dengan seorang pendidik gitu ya, bisa memberikan contoh juga kepada peserta didik tersebut, misalnya melalui sikap datang tepat waktu. Nah, itu juga bisa memberikan contoh kepada peserta didik bahwasanya memang peserta didik ini perlu terus-menerus dipupuk, seperti itu ya. Tidak hanya mengenai kegiatan ritualnya saja, melainkan melalui kegiatan sosialnya juga, seperti itu. Ya, kriteria kelima yaitu peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan secara dinamis, sehingga di sini perlu kita laksanakan pembinaan-pembinaan ya, sebagaimana yang diutarakan pada poin keempat tadi. Nah, setelah kita mengetahui mengenai kriteria-kriteria yang terdapat dalam peserta didik, saat ini kita akan coba untuk menggali lebih dalam melalui dasar hukum yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 66 mengenai peserta didik ini sendiri. Ayat tersebut berbunyi, Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Nah,
Berbicara mengenai asbabun nuzul pada surat Al-Kahfi ayat 66 ini, para ulama memiliki beberapa pendapat. Salah satu pendapatnya yaitu sebab turunnya ayat ini karena Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan perihal orang-orang musyrik yang selalu membanggakan hartanya terhadap orang-orang mukmin fakir di dalam suatu majlis dan enggan menghadiri majlis ilmu tersebut dengan Nabi Muhammad SAW. Hal ini semata-mata agar mereka orang musyrik itu tidak duduk bersebelahan dengan orang fakir di dalam satu majlis, sehingga mereka tidak terganggu dengan bau tidak sedap yang dimunculkan dari orang fakir tersebut. Karena peristiwa tersebutlah dikisahkan cerita mengenai Nabi Musa dengan orang solih yang disebut dengan Nabi Khidir, agar mereka orang-orang musyrik itu menyadari bahwa meskipun Nabi Musa ini merupakan sosok yang diutus terhadap Bani Israel, namun beliau juga masih diperintahkan untuk senantiasa berguru kepada orang solih, dalam hal ini kepada Nabi Khidir. Hal tersebut ia lakukan guna ia mempelajari tentang hal-hal yang belum pernah Nabi Musa ketahui sebelumnya. Nah, melalui peristiwa hal ini seolah ingin menggambarkan bahwasanya sikap tawadu itu lebih baik daripada sikap takabur. Nah, untuk menambah pemahaman kita seputar ayat ini, selain disajikan mengenai asbabun nuzul, kali ini kita juga akan coba menyajikan dari Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir yang dijelaskan oleh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Beliau menjelaskan setidaknya terdapat 5 tafsiran mengenai ayat ini. Pertama, Qatadah berkata, jika seseorang muslim itu telah merasa cukup dengan sedikitnya ilmu yang ia miliki, maka Nabi Musa juga akan merasa cukup dengan apa yang telah ia miliki. Akan tetapi, yang ia lakukan justru sebaliknya. Beliau justru mengatakan kepada Khidir, hal ataka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda, yang artinya, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang benar atas apa yang telah diajarkan kepada dirimu. Padahal pada saat itu status Nabi Musa itu merupakan nabi dan rasul. Yang kedua, ayat ini juga sebagai dalil bahwasanya seorang penuntut ilmu akan senantiasa mengikuti gurunya, meskipun martabat sosial dari guru tersebut itu lebih rendah dibandingkan penuntut ilmu tersebut. Yang ketiga, yaitu memulai sesuatu dengan meminta izin terlebih dahulu, layaknya Nabi Musa yang meminta izin kepada Nabi Khidir untuk ikut bersamanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa ini orang yang senantiasa lembut. Ia meminta izin terlebih dahulu sebelum mengikuti gurunya tersebut. Jadi ia melakukan izin terlebih dahulu sebelum diizinkan oleh gurunya. Terlebih, satu hal penting yang bisa kita lihat di sini terdapat pada redaksi antu'allimani, yaitu menunjukkan bahwa tujuan Musa ini bukan untuk menguji dan menjadi keras kepala, melainkan beliau datang meminta izin kepada Nabi Khidir itu untuk belajar dan menuntut ilmu, seperti itu. Yang keempat, ayat ini juga mengajarkan bagaimana adab dari seorang murid kepada gurunya melalui tutur kata yang sopan dan senantiasa meminta izin kepada gurunya, serta mengikrarkan bahwasanya ia akan belajar kepada guru tersebut. Berbeda dengan orang sombong yang merasa dirinya tidak butuh akan kehadiran seorang guru. Dan yang kelima, ayat ini juga mengajarkan bahwasanya seorang pelajar ini mesti memiliki sikap giat layaknya seorang Nabi Musa,
Meskipun ia merupakan sosok terpandang, ia merupakan seorang nabi dan rasul, pimpinan dari Bani Israel, berasal dari keluarga yang terhormat, memiliki kekuatan yang luar biasa, akan tetapi ia tidak menutup dirinya untuk mendapatkan sebuah ilmu dari orang yang senantiasa memiliki martabat sosial yang berada sedikit di bawah levelnya. Karena itulah ayat ini menjadi dasar bagi peserta didik dalam bersikap dalam kehidupan sosial. Nah, selain pada Quran surat Al-Kahfi ayat 66, dalil mengenai peserta didik juga dapat kita jumpai pada Quran surat Abasa ayat 12, yang ayatnya tersebut berbunyi faman syaa'a dzakara, yang artinya maka barang siapa menghendaki tentulah dia akan memperhatikannya. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwasanya ayat ini itu berbicara barang siapa yang berkeinginan maka hendaknya mengambil pelajaran dari Al-Quran. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan barang siapa yang menghendaki ia dapat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua urusannya. Sehingga bila kita pelajari lebih dalam melalui dua konteks tafsir yang telah saya jelaskan sebelumnya, ayat ini tuh berupaya untuk menjelaskan bahwasanya kita sebagai seorang peserta didik itu ketika kita menghendaki akan suatu hal, maka kita harus menjalaninya dengan penuh perhatian seperti itu, dengan terus senantiasa mempelajari hal-hal yang terkandung di dalam pelajaran yang ingin kita kuasai itu sendiri, terutama dalam hal ini merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Dan yang terakhir, ayat mengenai peserta didik ini dapat kita jumpai pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilang suzu fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam suatu majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Asbabun nuzul dari surat Al-Mujadilah ayat 11 ini yaitu diriwayatkan bahwa saat itu ada orang yang baru datang ke majelis Rasulullah SAW. Akan tetapi para sahabat tidak mau memberikan tempat duduk di dekat Rasulullah. Maka turunlah ayat ini, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, sebagai perintah untuk memberikan tempat kepada orang yang baru datang. Seperti itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah. Terdapat beberapa tafsiran mengenai Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini. Salah satunya dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwasanya inti dari ayat ini menunjukkan iman, pokok pengiringnya adalah ilmu. Karena jika iman tak disertai dengan ilmu, maka seorang pengamal dari iman ini akan terperosok dalam pekerjaan yang ia sangka menyembah Allah, padahal sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah. Sedangkan jika orang yang berilmu tanpa disertai keimanan, maka ilmu itu dapat membahayakan tidak saja bagi dirinya, akan tetapi bagi orang sekitarnya ataupun sesama manusia. Sedangkan dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika kasus berlomba-lomba dan berdesak-desakan
dalam suatu majelis Rasulullah itu sendiri, itu diperkenankan dengan syarat senantiasa memperhatikan sesama. Dalam artian tidak saling egois seperti itu. Semua majelis kaum muslimin itu berhak berkumpul di dalamnya, baik itu orang yang sedang melakukan majelis ataupun berzikir di dalamnya. Sehingga melalui dua tafsiran yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat belajar bahwasanya kita sebagai manusia tidak bisa menjadi seorang yang egois, terlebih kita sebagai seorang peserta didik. Antara satu sama lain itu tidak boleh egois. Ketika kita menghadiri suatu majelis, ketika kita berada dalam suatu sumber atau lingkup pengetahuan, kita juga harus senantiasa memperhatikan rekan-rekan kita. Karena Islam mengajarkan tidak hanya peduli akan diri sendiri, akan tetapi peduli akan sesama, seperti itu. Karena manusia ini merupakan makhluk yang tidak cuma disetting untuk dididik, akan tetapi makhluk yang senantiasa bisa untuk mendidik. Itulah sedikitnya pembelajaran yang dapat kita ambil melalui redaksi pembahasan ayat-ayat sebelumnya. Diharapkan kita sebagai seorang peserta didik dan sebagai sosok yang nanti akan mendidik memperhatikan bahwasanya peserta didik ini harus memiliki hal yang fundamental, seperti halnya menjaga sopan santun ataupun akhlak kita, lalu yang kedua disertai dengan kesungguhan seperti itu, lalu yang ketiga kita juga senantiasa memperhatikan sesama, tidak hanya kita memperhatikan diri sendiri, akan tetapi peduli akan kehadiran sesama kita di lingkup peserta didik menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan dalam hal pengucapan dan sebagainya. Saya harap kita bisa kembali lagi membahas mengenai topik-topik keagamaan sehingga memperkaya wawasan kita mengenai hakikat pendidikan yang seharusnya kita laksanakan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.